kembali lagi bersama aku Tiffany dan juga Debbie di podcast Ruang Sehat, tempatnya aku dan juga kamu berbagi cerita sehat. Yeay. Nah, kali ini kita sudah ada di Apotik Redmed Citraland Surabaya bersama salah satu dokter ya yang ganteng, muda, katanya tadi tampan, gagah dan pemberani katanya ya. Bersama Dokter Wenata Utama Sulaiman ya. Halo Dok, Ya, selamat halo. siang. Selamat siang. Nah, kali ini kita mau bahas apa nih Kak? tema kita hari ini yaitu terkait pentingnya menjaga tubuh dari kolesterol dan ini khususnya untuk remaja ya. Benar, betul. Oke. Kita langsung aja nih ya. Langsung aja nih, karena sobat sehat di rumah juga udah pada penasaran nih Kak. Betul, sudah penasaran nih. Duh, bicara tentang kolesterol itu kan deket banget ya sama kita ya kesehariannya ya. Gitu. Menurut dokter, apa sih kolesterol itu dok? Oke, iya. Jadi kolesterol itu merupakan senyawa lemak itu yang dihasilkan oleh berbagai sel-sel yang ada di dalam tubuh kita. Oke. Nah, kalau kolesterol itu biasanya kan orang-orang taunya lebih banyak dialami oleh orang lanjut usia, Dok. Yang sudah berumur gitu ya dok ya. Nah, kita sebagai anak remaja nih, Dok, ya masih sama-sama remaja. Nah, itu ada potensi nggak sih dok terkena kolesterol ini, Dok? Oke, ya. Jadi apakah anak remaja ini berpotensi atau mudah ya untuk terjangkit kolesterol? Kalau pada masa-masa ini, ya. Kenapa? Karena sebetulnya kolesterol itu tidak hanya dikarenakan oleh faktor usia. Faktor yang paling penting apa? Yaitu dari lifestyle-nya dia. Contoh, sekarang kita ini banyak makan makanan yang mengandung lemak, junk food, ya, kurang sayur dan buah. Nah, itu akan mempermudah kita yang masih muda-muda ini menjadi obesitas, akhirnya mudah terjangkit penyakit-penyakit dislipidemia, yaitu kelainan faktor-faktor lemak, kolesterol kita tinggi. Gitu. Ya. Oke. Betul teman-teman. Nah, untuk tahu kita udah terjangkit kolesterol atau enggak, ini ada yang bisa kita tandai nggak, Dok? Dari mana gejalanya gitu mungkin, Dok? Oke. Gejala kolesterol itu banyak. Yang paling sering dan yang paling mudah mungkin yang bahkan kita nantilah kita ya semoga jangan ya, tapi Saya udah termasuk sih dok. Oke. Nah, itu mendadak tangan, ujung-ujung jari tangan, ujung-ujung jari kaki, tahu-tahu geringgingan. Itu mudah kesemutan ya. Kita kalau orang Jawa kita bilangnya geringgingan ya. Itu kesemutan. Nggak ngapa-ngapain, tahu-tahu bangun pagi mendadak geringgingan. Kayak itu kesemutan tadi itu. Itu sudah salah satu gejala. Gejala lainnya macam-macam sih. Contoh dia kolesterol yang berlebih di pembuluh darah, dia akan bisa menyumbat aliran darah. Akibatnya apa? Ketika kita tensi, tahu-tahu tensi kita tinggi. Akhirnya apa? Kepala pusing, leher kita terasa kaku, kaku ya teman-teman. kram. Lalu yang bahaya apa? Mendadak tanpa kita sadari kita mengalami stroke. Itu yang paling sering. Ya. Oke. Berarti remaja juga berpotensi stroke juga dong ya, Dok? Bisa banyak. Bahkan sekarang di usia 29, 28, 30-an, 30 ke atas itu sudah banyak kasus-kasus masih muda terkena stroke, bahkan sampai ada yang sudah meninggal karena ini bahaya dari kolesterol ini. Iya. Soalnya dari kolesterol itu bisa nyabang ke penyakit lain ya dok. Benar. Itu loh teman-teman. Makanya jaga makan ya teman-teman. Nggak cuma makanan yang proteinnya yang tinggi-tinggi yang kayak seafood gitu ya dok ya. Itu ya. juga kolesterol tinggi ya teman-teman. Jadi makanannya itu harus tetap terjaga, harus tetap ada sayur, buah gitu ya dokter kalau dari konsumsi makanannya. Oke. Terus ada lagi nih Kak, kalau di kolesterol itu ada istilah yang namanya kolesterol jahat sama kolesterol baik, Dok. Emang ada kolesterol yang baik dok? Ada, Dok. Iya. Ada ya? Oke, izin menjawab ya. Iya. Jadi kolesterol sendiri itu kita memang banyak ya. Nah, kita langsung ada kolesterol total, ada itu bagiannya lagi jadi trigliserid, lalu LDL, HDL. Nah, ini kita membahas tentang yang baik dan buruknya aja ya. Kalau buruknya itu kita seringannya mungkin tahu HDL ya, high density lipid. Nah, itu kolesterol baik, dia yang menjaga supaya aliran darah tetap lancar, elastisitas pembuluh darah tetap baik gitu. Nah, biasanya apa? Kita dapat melihat kalau pada orang-orang yang dia tidak terjangkit kolesterol, nah itu dia HDL-nya kan normal, akan tinggi gitu. Sedangkan apabila orang-orang yang sudah kita cek ternyata dia kolesterol totalnya tinggi, lalu trigliseridnya tinggi, biasanya akan diikuti dengan low LDL atau low density lipidnya itu tinggi juga. Nah, itu biasanya disertai dengan
gejala-gejala seperti itu tadi, kram, lalu pusing. Yang paling sering, paling gampang ya kalau kita lihat sehari-hari, sekali lihat langsung tahu itu dia itu apa kita namakan glove hand sama glove foot itu tadi. Jadi Kesemutan itu. iya, jadi rasanya nggak kerasa, kebas aja di ujung jari tangan sama ujung jari kaki. Oke. Iya sih. Kalau misalkan kan aku nih pernah ya dok ya beberapa kali tuh mengalami kayak pagi-pagi tuh kaki ini tiba-tiba langsung kram gitu dok. Sakit sekali kayak gitu, itu termasuk kolesterol nggak sih? Nah, begini, kaki kram, kaki geringgingan itu kita bisa bedakan ya. Kadang ada orang bilang, dok saya geringgingan saya kram, nyeri, tangan saya nggak bisa ditekuk, nggak bisa merasakan. Tapi ternyata cuman satu. Nah, itu ke penyakit lainnya. Bisa karena trigger finger, trigger thumb itu urusannya saraf sudah lain. Iya, beda. Itu karena overuse bisa. Tapi kalau kolesterol, dia akan kas. Jadi, namanya dia ada kolesterol tinggi menghalangi aliran darah ke seluruh tubuh, otomatis nggak cuman satu atau dua lokasi aja, tapi di keseluruhan lokasi gitu. Intinya yang perifer, yang jauh dari jantung ini akan susah terjangkau, akhirnya ya ini menyebabkan rasa kebas ini tadi, betul, mati rasa. Gimana itu tadi kalau orang Jawa? Oke. Nah, kalau ngomongin faktornya nih dok, faktornya apa saja? Apakah salah satunya itu genetik juga bisa mempengaruhi kolesterol dok? Oh ya, kayaknya paling besar dari pola hidup ya dok ya? Oke, ya. Jadi yang paling sering itu sebetulnya dari lifestyle kita, pola hidup, pola makan, terus olahraga, itu semua menentukan. Kalau kita ngomong genetik, kita bisa melawan genetik itu. Contoh, orang tua kita karena dulu dia tidak menjaga, akhirnya dia menurunkan kolesterol, ini sampai ke diabetes, darah tinggi misalnya ke kita. Itu memang lebih mudah untuk orang tersebut terjangkit daripada yang tidak memiliki turunan atau genetik ya. Tapi tetap semua itu bisa dilawan dengan kita sendiri, kedisiplinan dari diri kita sendiri ya, pola hidup kita yang baik, kita banyak menghindari makanan yang banyak mengandung lemak, lalu ya intinya 4 sehat 5 sempurna ya, plus disertai olahraga, itu sudah harga mati, harus ya. Nah kalau sukanya hobinya makan ayam geprek dok, kan ada timunnya dok. Itu termasuk boleh apa nggak nih? Ya, ini Ini kan juga termasuk junk food ya. ya, sebetulnya gini. Ngelesnya pinter sih orang. Ya, sebetulnya gini, apakah ada timunnya nggak masalah? Iya, ada, timun itu bagus, membantu ya, setidaknya ya ada sedikit lah sayurnya daripada tidak sama sekali kan gitu. Selain gorengan, jangan lupa ayam gepreknya, contoh kita tambah, kalau biasanya orang bikin sambelnya itu kan ditambahkan minyak ya pasti yang mungkin. Nah, itu memiliki porsi yang tinggi untuk menyebabkan kolesterolnya itu tinggi pada orang tersebut itu. Nah, kalau sayur kalau bisa saya sarankan jangan cuma mentimun ya, katakanlah ada seladanya, ada lain. Iya, betul. Ya, sebetulnya jangan ayam geprek juga terus ya. Jadi diganti-ganti. Terkadang makan salad, mungkin ayam geprek, ya. Sushi kan macam-macam ya. Sushi kan walaupun dia ada dia kan dari nasi gitu ya. Kalau Indonesia kan pakainya nasi gitu. Sama ada sedikit-sedikit sayur-sayurnya ya dok ya, itu kan masih bisa ya. Betul. Oke. Salad ya. Lebih ke salad sehat ya. Harus yang sehat, healthy. Gado-gado itu ya dok ya, bisa nggak sih dok? Iya, tapi kalau bisa bumbunya itu juga dikurangi ya, itu karena Kita bumbu ya teman-teman ya. kita kan sering bilang, oh kita diet kok, kita makannya tahu tek, tahu telur, gado-gado ya, tapi kita lupa rujak cingur, kita lupa bumbunya ya kan, lalu telur gorengnya itu ya, tahu, kentang, itu intinya begini, pada prinsipnya itu segala sesuatu yang berlebihan itu pasti sama tubuh akan diolah menjadi cadangan lemak. Contoh dok, saya makan sayur tapi sayurnya satu baskom penuh gitu. Nah, terus kita tidak melakukan aktivitas fisik sama sekali. Nah, itu sama tubuh akan diolah menjadi cadangan lemak itu. Makanya kenapa ketika kita diet kita nggak makan, katakanlah ya, itu kan kalori defisit terus kan dipotong terus. Nah itu kenapa bisa kurus? Dia dengan cara mengambil cadangan lemak, iya, di hati, di organ hati, di organ-organ lainnya di dalam tubuh. Nah itu dipecahi. Makanya orang itu akhirnya menjadi kurus karena sebetulnya
yang dikatakan kenapa kalau orang kolesterol tinggi dia hubungannya sama gemuk nih ya, misalnya obesitas, itu organnya dia tuh sudah dilapisi banyak lemak, akhirnya kan organ ini membesar, saling mendorong, akhirnya Saya itu dok. Akhirnya. ya makanya minum Helmix ya. Makanya minum ini. Iya dong. Tapi nggak cuma orang yang punya berat badan lebih kan, maksudnya kolesterol ini kan bisa juga menyerang orang yang tubuhnya normal, berat badannya normal kan juga bisa terserang ya tuh ya. Nah itu tadi kita lihat lagi, makanya kan kita ada bilang skinny fat ya. Apakah bisa? Bisa sekali gitu loh. Jadi itu yang kita namakan skinny fat. Jadi kita memang kelihatannya kurus, tapi kita nggak kurusnya tuh isinya murni kulit, lemak, ya. Tapi otot nggak ada. Itu kita kurusnya tuh karena apa? Kita nggak latihan sama sekali, kita nggak workout sama sekali. Jadi workout itu penting. Kalau kita sudah bicara tentang dislipidemia, tentang kolesterol, tentang faktor lemak di tubuh kita yang terganggu, itu pasti hubungannya dengan satu paling penting, olahraga. Ya, itu yang paling penting. Olahraga ya teman-teman ya. Lagi kembali ke aktivitas olahraga ya. Betul, Kita harus memang harus membakar ya, membakar ya. yang berlebih. Jadi cadangan lemaknya yang dari tubuh yang banyak itu tadi bisa ke-burn ya. Betul. Dan olahraga, itu teman-teman. Jangan olahraga. Dok, aku ini olahraga loh, dok. Apa olahraga jempol? Iya. Jempolnya nanti yang keker. Jangan kayak gitu loh ya, itu ngeles aja. Gitu. Kapan nih harusnya kita cek kolesterol gitu loh? Itu tuh Oke. maksudnya kayak ini misalkan ini sakit, ini udah kayak pusing, itu udah harus dinotis nggak sih, harus kayak segera harus cek gitu loh. Gini, memang kalau pada anak muda, kalau dia yang katakanlah yang anak muda yang bagaimana yang harus cek. Nah, contoh dia memiliki berat badan berlebih misalnya, itu salah satu contohnya. Lalu kedua, dia yang punya faktor genetik tadi itu atau turunan. Itu memang kita sarankan katakanlah di usia 30 ke atas itu sudah mulai rutin cek. Katakanlah cek 2-3 bulan sampai 6 bulan sekali, tapi memang lebih jarang dibandingkan pada orang tua. Kalau orang tua kenapa harus sering cek? Karena semakin bertambahnya usia, deposit lemak itu akan semakin banyak, sementara deposit otot itu akan semakin turun di dalam tubuh. Sehingga memang ya perlu untuk rutin cek. Makanya kenapa pada lansia terutama dengan gejala pernah stroke sebelumnya, lalu ada dia gejala sering kesemutan, iya samurat, lalu leher ini sering kerasa kram, kaku, pusing, apalagi punya riwayat darah tinggi dan diabetes. Karena kolesterol itu sama diabetes dia sangat berkesinambungan keduanya itu ya. Dia itu seperti lingkaran setan ya, pada akhirnya iya nggak lama nanti kolesterolnya juga kena, trigliserid kena, akhirnya 3 itu muter 3 itu ya itu. Makanya memang terutama pada orang tua ya, selain lifestyle itu terutama, terus jaga pola makan. Ketiga ya memang kita kita nggak munafik dan nggak menyangkal, kita memang perlu suplemen, obat-obatan pembantu ya itu mungkin salah satunya ini ya, karena Helmix kan memang khusus dikhususkan buat ini mengatur kadar kolesterol supaya normal gitu ya. Itu memang saya enggak memungkiri gitu, memang harus gitu. Karena kadang orang tua bilangnya saya sudah workout, saya sudah jaga makan, tapi mudah sekali untuk tetap tinggi ternyata itu. Oke. Berarti tetap ada dopingannya ya? Betul, jaganya beda. Mungkin kalau anak muda karena kita metabolismenya tinggi, mudah untuk kita menjaga. Tapi pada orang tua, kasarnya kalau orang Jawa bilangnya, kok papa ini jaga nih wis setengah mati ya. Tapi kok tetap sekali makannya gak jaga langsung naik kan gitu. Lebih cepat. Itu. Beda dengan yang masih muda ya, karena elastisitas pembuluh darah anak muda itu sangat tinggi dibandingkan orang tua, kan sudah mulai kasarnya selang itu sudah mulai rapuh, berlumut. Fungsinya udah mulai menurun ya. Betul. Kalau misalnya untuk pengobatannya sendiri nih dok, kalau dari segi medis atau klinis itu memang harus disarankan seperti apa? Apakah setelah pengecekan nanti akan ada pengobatan secara rutin atau gimana dok biasanya kalau kolesterol? Oke, biasanya kita setelah cek itu memang kita diagnosa, kita mengarah ke kolesterol, misal katakanlah dislipidemia ya diagnosa kita. Nah, itu kita sudah mulai melakukan pengobatan. Tapi apakah pengobatan kolesterol ini selamanya? Enggak.
Itu beda dengan darah tinggi. Pada pasien darah tinggi mau nggak mau akan minum obat itu seumur hidup setelah dia didiagnosa hypertension ya. Tapi pada pasien dislipidemia atau gangguan terhadap trigliseridnya tinggi, nah itu kita pemberian obatnya itu hanya sementara aja. Gitu. Kita sementara aja kita obatin. Ketika nanti sudah normal, nah kita menggunakan tadi ini. Ya, treatment yang untuk mencegah ya. Betul, kita menggunakan olahraga, Betul. jaga pola makan yang baik, sama suplemen tadi untuk menjaga supaya Nggak naik. pola, ya supaya tetap normal ya, di angka yang normal. Terlalu rendah nggak baik, terlalu tinggi pun nggak baik. Ini yang kita capai itu yang keseimbangannya, Yang stabil ya. stabilnya. Stabilnya itu tadi yang normal saja. Gitu teman-teman. Ya mulai deh cek kolesterol ya teman-teman. Siapa tahu di sini udah kayak, aduh kok sakit ya, aduh kok kesemutan. Mulai deh cek mending daripada mencegah ya dok ya, daripada Iya, mengobati ya betul. teman-teman. Betul teman-teman, seperti itu. Oh, yang pasti itu adalah membangun kebiasaan olahraga itu tadi ya kak ya. Betul. Lifestyle ya, lifestyle. Lifestyle. Terus pola makan tadi ya, suplemen itu udah 3 itu udah pasti. Kalau ada pegangan 3 ini ya aman lah ya. Aman. Soalnya kolesterolnya tuh naik turun gitu ya. Betul. Ya, nggak bisa kalau misalnya kita didiagnosis udah sembuh, terus belum tentu besoknya lagi bakal sembuh selamanya gitu. Betul, kasarannya gini Debbie, nggak mungkin lah kita mau diet selamanya kan, pasti ada masanya kita diajak all you can eat, ya ada masanya kita betul ke acara orang itu kita kan nggak memungkiri kita pasti akan makannya loss. Gitu. Ya, kayak Oke. Betul. Terus kadar kolesterol masih dikatakan aman itu tolak ukurnya apa dok? Kadar kolesterol dikatakan aman ya ketika dia di dalam range normal itu. Terus Di bawah kita, kalau parameter lab itu biasanya ya yang paling sering kolesterol total nih kita bilang di bawah 200. oh di bawah 200. Jadi kalau lebih dari 200 Itu memang kita meskipun lebih cuma 3 atau 5, 205 itu sudah masuk dalam kategori dislipidemia, benar ada gangguan di kadar kolesterolnya. Itu ya. terus juga nggak boleh rendah juga ya dok ya. Terlalu rendah juga nggak boleh ya, berarti kan kita kekurangan ini karena apa yang membentuk paras kita ya, tubuh kita itu kan dari sel lemak juga nggak boleh nggak ada ya, makanya kita selalu menjaganya dalam range normal ya, terlalu tinggi terlalu rendah nggak baik. mitos atau fakta ya dari tema kolesterol itu. Kolesterol. Nah, boleh Kak Tiffany dibacakan yang pertama. Yang ini, pertama. mitos atau fakta. Makan kambing. Nah, Makanan kambing ya, olahan kambing mungkin makan ya. kambing, terus makan daging-daging sapi gitu. Apakah nanti kolesterolnya akan langsung tinggi? Oke, memang pada penderita dislipidemia atau memang orang yang dengan kolesterol tinggi memang kita sarankan untuk mengurangi, bukan tidak boleh sama sekali mengurangi ya, karena memang itu kan daging-daging merah ya, dia memang penyumbang kadar kolesterol yang cukup tinggi ke tubuh kita. Itu, tapi apakah nggak boleh sama sekali? Jawabannya ya enggak ya. Tetap kan keseimbangan itu perlu. Kekurangan daging itu pun itu proteinnya tinggi sebetulnya. Iya. Ya kan nanti akan menyebabkan ini perkembangan otak terganggu gitu ya, jadi nanti iya kan kalau kita kekurangan gizi akhirnya apa, gampang mengalami demensia, contoh nih kasus orang tua ya, gampang lupa, akhirnya apa kurang pandai gitu. Kan sekarang tua pun bukan berarti kalau tua itu nggak pandai ya kan, banyak orang tua masih pandai. Nenek saya sudah tua masih dia bisa bisnis macam-macam bisa ya. Tetap makanan tuh harus 4 sehat 5 sempurna, boleh, penting kita tahu batas ya, jaga. Jadi jawabannya itu mitos ya. Jadi boleh tetap dikonsumsi tapi Asalkan dalam kadar normal. Betul. Nggak setiap hari gitu ya. Benar, nggak kayak mukbang ya teman-teman ya. Kalau dok aku sudah lama nih nggak makan kambing nih, boleh nggak sih makan? Boleh. Terus tiba-tiba makannya langsung sabrek. Iya, langsung gini, langsung deh ya. Nggak boleh teman-teman ya. Itu. Terus yang kedua apa nih Kak?
Nah, oke, yang kedua, hanya orang dengan kelebihan berat badan yang beresiko kolesterol tinggi, Dok. Itu Oke. mitos atau fakta, Dok? Mitos ya, tadi kita udah jelasin ya, kita Iya, udah iya. sempet bahas ya. Itu ada yang kita namain skinny fat itu. Iya. Berarti itu tadi udah dibahas ya, jawabannya itu mitos. Mitos. Jadi buat yang berat badannya Kayak saya. berlebih, jangan khawatir, Tidak karena nampak belum ya? tentu ya itu Belum kolesterol tentu. juga. Iya, tapi kayaknya tetap harus dicek ya, Dok. Betul, tetap harus dicek, dijaga ya. ya. Itu ya sedang-sedang aja itu yang paling baik. Itu loh teman-teman. Pokoknya tetap 4 sehat, 5 sempurna. Dan satu lagi berdoa supaya Iya, tetap berdoa, selamat. betul. Ya, Ya, itu oke. teman-teman. Yang ketiga nih, aktivitas fisik meningkatkan kolesterol baik. Kayak pantun, aktivitas fisik cakep, meningkatkan Itu kolesterol fakta, baik, ya. cakep. Fakta. Fakta, ya? Fakta. Jadi memang Emang harus itu. memperbanyak gitu. Betul, high density lipid itu gimana cara menaikkannya? Yaitu dengan pertama kita menjaga pola makan kita, banyak sayur buah tadi itu ya, itu yang susah memang, jujur itu yang susah. Kayak orang-orang lebih males gitu ya memang. Males ya. Nah, sama yang paling utama itu tadi olahraga, karena apa? Sebetulnya lemak, kolesterol, lalu apa? Diabetes dan lain itu kan intinya satu sebetulnya. Kalori ini mau kita apakan? Setelah kita isi apa kita mau buat aktivitas, kita mau bakar, kita mau olahraga, atau memang mau kita simpan ya? Kalau kita simpan ya tinggal kita nunggu aja gitu Kapan loh. ini bom waktunya? Betul. Iya, benar-benar. Berarti induknya adalah kalorinya itu tadi mau diapain? Betul. Iya. Gitu. Mau di-burn atau mau dibiarin aja dianggurin, terserah kalian. Ditabung untuk nanti tua-tuanya nggak penyakitan, kasihan ya ampun. Ya pokoknya harus dijauhi ya teman-teman ya, kayak gitu. Oke. Ada mitos atau fakta lagi nih, Kak? Bener sih, itu ada 3 mitos dan fakta dari teman-teman yang ditanyain ya, dari Sobat Iya. Sehat ya. Ya baik, mungkin untuk sekian yang bisa Oke. kita diskusikan ya dokter ya. Dan buat Sobat Sehat yang mungkin nanti pengen tahu lebih banyak terkait tips kesehatan dan topik apa lagi yang bakal kita bahas, kita akan ketemu di podcast selanjutnya. Iya. Terima kasih ya, Dok ya. Ya, terima kasih Jamu di buat apotek yang kesempatannya. sangat wow ini sekali. Terima kasih Kita seneng kesempatannya. loh, karena tadi di depan itu panas sekali ya suhunya ya, ampun. Di dalam sejuk banget, dokternya juga cakep ya. Untuk kalian langsung aja bisa langsung mampir ke apotik Redmed Surabaya ya, di Citraland Surabaya ya. Bertemu dengan dokter-dokter yang cakep. Cakep di Sip. sini yang mau Oke. Terima kasih. Oke, terima kasih, Dok. Ya, terima kasih. Dah. Sampai jumpa.